Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Oktavia Saputri dengan NIM 207190103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terkait materi relativitas khusus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait sejarah teori relativitas khusus. Sekitar abad ke-19, James Clerk Maxwell, fisikawan asal Skotlandia, berhasil merumuskan secara matematis gejala kelistrikan dan kemagnetan dengan 4 teorinya yang kita kenal sekarang dengan teori Maxwell. Maxwell mengambil kesimpulan bahwa cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Namun kesuksesan Maxwell ini ternyata memberikan konsekuensi yang serius pada bidang keilmuan fisika pada saat itu. Teori Maxwell ini ternyata tidak sejalan dengan mekanika Newton yang dianggap telah mapan, sehingga menimbulkan beberapa kontradiksi, yaitu yang pertama, persamaan Maxwell bentuknya tidak sama terhadap transformasi Galileo. Yang kedua, menurut mekanika Newton, kecepatan cahaya seharusnya tidaklah konstan, tetapi selalu bergantung pada pengamat. Yang ketiga, deskripsi Maxwell tentang gelombang elektromagnetik telah melanggar asas fisika Newton yang mensyaratkan adanya medium dalam perambatan setiap gelombang. Karena inilah yang memicu lahirnya asumsi tentang keberadaan ether sebagai medium dari perambatan gelombang elektromagnetik. Kawan pada saat itu sulit untuk menerima bahwa sebuah gelombang merambat tanpa perantara. Namun pada akhirnya asumsi Maxwell itu pun gugur dengan percobaan yang telah dilakukan oleh Michelson dan Morley. Namun karena percobaan Michelson dan Morley karena tidak bisa menentukan gerak ether pada bumi, maka konsep ini pun akhirnya juga ditinggalkan. Kemudian diganti dengan seorang fisikawan asal Belanda, Hendrik Anton Lorentz, mencoba mentransformasikan kuantitas elektromagnetik Maxwell dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan yang lainnya yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan pertama. Namun demikian, Lorentz, seperti halnya dengan Maxwell dan fisikawan lainnya yang masih memiliki kepercayaan akan adanya ether. Hingga kemudian Albert Einstein pada tahun 1905 menerbitkan 3 buah makalah yang salah satunya mengenai teori relativitas khusus sebagai penyempurna dari 2 teori tersebut. Dalam teorinya, Albert Einstein mengemukakan 2 aksioma yang terkenal disebut dengan 2 postulat Einstein. Hal inilah yang melatar belakangi Einstein mencetuskan teori relativitas khusus. Postulat relativitas khusus atau postulat Einstein. Permasalahan yang muncul dari percobaan Michelson dan Morley dapat dipecahkan dengan adanya teori relativitas khusus yang membentuk landasan untuk konsep-konsep baru tentang ruang dan waktu. Teori relativitas muncul sebagai hasil analisis konsekuensi fisis yang tersirat oleh ketiadaan kerangka acuan universal. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh seorang ilmuwan ternama di muka bumi, yaitu Albert Einstein pada tahun 1905. Teori relativitas khusus didasarkan pada 2 postulat yang diajukan Einstein pada tahun 1905, yaitu postulat pertama tentang prinsip relativitas, di mana postulat ini menyatakan bahwa hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu sama lain. Postulat yang kedua yaitu tentang ketidakbaguan laju cahaya, di mana postulat 2 ini menyatakan bahwa cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama atau mutlak untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Postulat pertama. Postulat pertama menegaskan bahwa tidak ada satupun percobaan yang dapat dilakukan untuk mengukur kecepatan terhadap ruang mutlak. Yang dapat kita ukur hanyalah laju reaktif dari 2 sistem lembang. Yang kedua, postulat ini didasarkan pada ketidakadanya kerangka acuan universal, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan gerak. Sebagai contoh, seorang bernama Andi berada di dalam pesawat, dan seorang bernama Benny berada di permukaan bumi. Dari sudut pandang Andi, pesawat diam terhadap dirinya, dan permukaan bumilah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang Benny, permukaan bumi tempat dia berpijak yang tetap diam, dan pesawat tempat Andi beradalah yang bergerak. Artinya, gerak bersifat relatif tergantung pada titik acuannya, atau tergantung sudut pandang pengamat
pengamatnya. Postulat pertama ini juga menekankan bahwa prinsip relativitas Newton berlaku untuk semua rumus fisika, tidak hanya dalam bidang mekanika tetapi pada hukum-hukum fisika yang lainnya. Postulat kedua. Sedangkan postulat kedua ini tidak lain merupakan konsekuensi dari percobaan Michelson dan Morley yang menyatakan bahwa laju cahaya dalam arah silang maupun searah sumber adalah sama. Postulat kedua ini menegaskan fakta bahwa laju cahaya adalah sama bagi semua pengamat, sekalipun pengamat dalam keadaan relatif, selama pengamat tersebut merupakan sistem inersia. Artinya, pada kecepatan cahaya mau keadaan diam atau bergerak, nilainya tetap sama. Kemudian kecepatan cahaya digunakan sebagai titik batas karena tidak ada kelajuan yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Sebagai contoh, andaikan dua pesawat roket sedang saling mendekati dengan laju relatif c/2. Ketika salah satu pesawat itu menembakkan seberkas cahaya pada pesawat lainnya, pesawat roket kedua tidak akan mengukur bahwa laju berkas cahaya yang mendekatinya adalah c plus c/2 sebagaimana berlaku menurut relativitas Galileo, yakni F aksen sama dengan Vx min U, tetapi malah tetap yaitu c, sehingga nilai laju relatif pesawat roket kedua itu tetap sama c/2. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teori relativitas khusus merupakan teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Teori Einstein ini telah mengubah cara pandang manusia dalam memahami alam dan memecahkan kemutlakan ruang waktu versi Galileo dan Newton yang bertahan selama kurang lebih 300 tahun. Akibat postulat Einstein. Akibat dari adanya teori dan pandangan relativitas, maka kecepatan, waktu, panjang, dan massa bersifat relatif. Artinya, semua itu tergantung pada kerangka acuannya. Akibat postulat Einstein ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama pemuluhan waktu, atau bisa dikatakan dengan dilatasi waktu. Dilatasi waktu yaitu waktu tidaklah mutlak tetapi relatif, atau bergantung pada gerak pengamat relatif terhadap kejadian yang diamatinya. Dikatakan mengalami pemuluhan waktu atau dilatasi waktu jika semakin besar kecepatan gerak suatu benda atau partikel, waktu akan berjalan semakin lambat bagi benda atau partikel tersebut. Di mana dirumuskan delta T sama dengan delta TP per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan delta TP adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat diam dengan satuan S, dan delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang gerak dengan satuan S, dan V merupakan kecepatan relatif pengamat yang bergerak dengan satuan meter per sekon. Kemudian C merupakan cepat rambat cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan gamma merupakan konstanta Lorentz atau tetapan transformasi. Akibat yang kedua yaitu kontraksi panjang, di mana panjang benda bergerak atau L akan lebih pendek bila diukur dari kerangka diam. Peristiwa penyusutan panjang ini disebut dengan kontraksi panjang, di mana rumusnya yaitu L sama dengan L0 per gamma. Dengan L0 sama dengan panjang benda bergerak yang diamati dari kerangka diam, L merupakan panjang benda diam pada kerangka acuan, dan gamma merupakan konstanta Lorentz atau tetapan transformasi. Akibat yang ketiga yaitu massa relativistik, di mana massa benda bergerak akan lebih besar dibandingkan diukur dalam kelajuan diam, di mana rumusnya adalah M sama dengan M0 dikalikan dengan gamma. Dengan M adalah massa benda yang teramati oleh pengamat yang bergerak, dan M0 adalah benda yang teramati oleh benda yang diam, sedangkan gamma adalah konstanta Lorentz atau tetapan transformasi. Akibat postulat Einstein yang keempat yaitu energi relativitas. Jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Sedangkan selisih energi relativistik terhadap energi diamnya merupakan energi kinetik benda. Sehingga secara matematis energi relativistik dapat dituliskan dengan E sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian
energi kinetiknya yaitu sama dengan M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0C kuadrat. Selanjutnya kita akan masukkan contoh soal supaya kita lebih paham terkait materi relativitas khusus. Yaitu soal yang pertama, seorang anak kembar dengan A dan B pada usia 20 tahun. A berkelana dengan pesawat antariksa super canggih dengan kecepatan 0,6 C. Setelah 8 tahun A kembali ke bumi. Menurut A dan B, A pergi selama, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan rumus dilatasi waktu, di mana delta T sama dengan delta TP per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan delta TP-nya diketahui yaitu 8 tahun. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, di mana delta T sama dengan 8 per akar 1 min V-nya kita ganti dengan 0,6 karena di situ dijelaskan bahwa kecepatannya sebesar 0,6 C. Sehingga kita masukkan 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Karena C kuadrat per C kuadrat ini sama, maka kita bisa coret. Sehingga delta T sama dengan 8 per akar 1 min 0,6. Sehingga diperoleh delta T sama dengan 10 tahun. Jadi menurut A, ia pergi selama 10 tahun, dan menurut si B, si A pergi selama 8 tahun. Contoh soal dan pembahasan. Jadi supaya teman-teman lebih paham dari mana delta T itu diperoleh 10. Jadi di dalam soal tadi kan sudah dijelaskan bahwa diketahui delta TP sama dengan 8, kemudian V sama dengan atau kecepatan sama dengan 0,6 C, kemudian yang ditanya adalah delta T. Jadi kita menggunakan rumus dilatasi waktu atau pemulihan waktu, di mana delta T sama dengan delta TP per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T sama dengan 8 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat, sehingga diperoleh delta T sama dengan 8 per 1 per akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Kenapa dicoret? Karena C kuadrat per C kuadrat ini adalah sama, maka kita bisa coret. Kemudian delta T sama dengan 8 per akar 1 min 0,36. 1 dikurangi 0,36 adalah 0,64. Jadi delta T sama dengan 8 per akar 0,64, dan akar 0,64 adalah 0,8. Sehingga delta T sama dengan 8 per 0,8, sehingga diperoleh delta T sama dengan 10. Jadi A beranggapan bahwa ia pergi selama 10 tahun, dan kemudian B beranggapan si A pergi selama 8 tahun. Jadi jelas ya teman-teman, bisa dipahami ya. Soal yang kedua yaitu sebuah roket diam di bumi dengan panjangnya 10 meter. Kemudian bila roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C, menurut orang di bumi panjang roket selama bergerak adalah, kita menggunakan rumus kontraksi panjang, di mana L sama dengan L0 dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga diperoleh L sama dengan 10 dikali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat, sehingga diperoleh L sama dengan 6 meter. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebuah elektron memiliki massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka energi kinetiknya adalah, kita menggunakan rumus energi kinetik, di mana M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0C kuadrat. Kemudian kita masukkan ke rumus seperti di PPT. Kemudian kita faktorkan, di mana M0C kuadratnya kita keluarkan, kemudian nanti kita faktorkan sehingga diperoleh M0C kuadrat dalam kurung 1 per akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat min 1, sehingga diperoleh EK atau energi kinetiknya yaitu 0,25 MOC kuadrat. Kemudian untuk soal nomor 3, di mana diketahuinya adalah kecepatan sebesar 0,6 C, dan kemudian yang ditanyakan adalah EK atau energi kinetik. Energi kinetik
dirumuskan dengan M0C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0C kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 0,6-nya, sehingga EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan akar, kita faktorkan. Kenapa jadi 1 per ini? Karena kita faktorkan M0C kuadrat ini, jika kita kalikan ini maka akan diperoleh ini. Inilah yang disebutkan dengan faktor. Jadi EK sama dengan M0C kuadrat dalam kurung 1 per akar 1 min 0,6C kuadrat per C kuadrat min 1. EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan dengan 1 per akar 1 min 0,36. C-nya sama dicoret, kemudian dikurangi min 1. Sehingga EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan 1 per akar 1 min 0,36 dikurangi 1. Sehingga EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan 1 per, karena 1 dikurangi 0,36 adalah 0,64 ya teman-teman. Jadi di sini jadi 1 per akar 0,64 dikurangi 1. Sehingga EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan 1 per 0,8. 0,8 diperoleh dari mana? Dari akar 0,64. Kemudian dikurangi dengan 1. Sehingga EK sama dengan M0C kuadrat dikalikan 1,25 min 1. 1,025 diperoleh dari 1 per 0,8. Sehingga EK 0,25 M0C. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yaitu penerapan teori relativitas khusus dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, dalam penerapan relativitas khusus digunakan dalam pembuatan GPS atau Global Positioning System. Yaitu satelit sebagai pusat informasi GPS menggunakan relativitas sebagai dasar teorinya. Meskipun satelit tidak bisa mengikuti kecepatan cahaya, namun ia sangat cepat dalam teknologi yang diciptakan manusia untuk memberikan sinyal ke stasiun bumi, di mana untuk dapat memberikan akurasi lokasi GPS kepada penggunanya, satelit ini akan mengirimkan data ke stasiun bumi untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna. Kemudian satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi, dan kemudian stasiun bumi akan meneruskannya ke alat GPS masing-masing. Jadi tingkat akurasi lokasi ini disebabkan oleh adanya efek relativitas. Penerapan teori relativitas yang kedua yaitu ada pada kereta api maglev, di mana kereta api maglev juga didasarkan pada teori relativitas. Hal ini dikarenakan kereta tersebut melaju dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, di mana nantinya akan tampak lebih pendek tetapi tingginya tidak berubah. Jadi kereta api maglev ini merupakan salah satu kereta api tercepat di dunia dan hanya bisa ditemukan di Cina dan Jepang. Mengapa demikian? Karena menggunakan teknologi yang sangat canggih dan hanya di negara Cina dan Jepang tersebut bisa ditemukan. Kereta api ini memiliki kecepatan yaitu sebesar 600 km per jam. Bisa dibayangkan seberapa cepatnya kereta api ini. Kemudian selain itu kereta api ini juga melayang. Jadi kereta api ini tidak berjalan di atas rel, tetapi dia melayang di atas relnya. Bisa dibayangkan ya, gimana kereta api yang jalannya di atas rel tapi ini melayang. Inilah penerapan teori relativitas khusus. Selanjutnya yaitu ada supernova. Supernova ada karena efek relativitas mengatasi efek kuantum dalam inti bintang cukup besar, yang memungkinkan tiba-tiba meledak karena beratnya sendiri sampai akhirnya menjadi bintang neutron yang jauh lebih kecil dan lebih besar, lebih keras. Emas berwarna kuning. Emas memiliki massa atom yang berat, jadi elektron yang bergerak di dalamnya sangat cepat dan cukup untuk meningkatkan relativitas massa dan panjangnya secara signifikan. Hasilnya, elektron tersebut memutari inti atom dengan jarak yang lebih pendek. Elektron yang berada di luar orbit inti atom akhirnya menyerap dan memantulkan warna yang memiliki panjang gelombang lebih dibandingkan warna biru. Dan yang memiliki panjang gelombang lebih dibanding warna biru adalah warna kuning, sehingga emas memiliki warna kuning. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Riyadatus Sholika dengan nomor induk mahasiswa 207190062. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Relativitas Khusus versi saya. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah relativitas khusus. Ngomong-ngomong tentang sejarah, pasti kita mengungkit-ungkit kembali masa lalu sebelum tercetusnya relativitas khusus. Ya, sebelum adanya relativitas khusus pasti ada teori yang dijadikan sebagai patokan. Nah, teori tersebut adalah teori klasik. Jadi munculnya relativitas khusus dikarenakan adanya kegagalan dari relativitas klasik. Relativitas klasik dipelopori oleh beberapa ilmuwan, salah satunya Galileo. Menurut pandangan Galileo mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Galileo juga mengatakan bahwa sebuah benda yang diam cenderung diam kecuali adanya gaya dari luar. Tetapi apabila dilakukan percobaan dalam suatu kerangka acuan, itu tuh mengalami percepatan seperti mobil mengerem secara mendadak. Akan mendapati suatu azas Newton termasuk azas kelembaban itu tidak berlaku. Itu. Kerangka acuan ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Perbandingan pengamatan yang dilakukan dalam berbagai kecepatan lembang, tercetuslah transformasi Galileo yang menyatakan bahwa kecepatan relatif tersebut tiap kerangka lembang mematuhi aturan jumlah yang paling sederhana. Kemudian pendapat Galileo diklaim oleh Michelson-Marley dengan memperlihatkan pendapatnya terkait dengan persamaan-persamaan elektromagnetik klasik. Para fisikawan selalu melakukan berbagai upaya untuk mempelajari sifat perantara yang mempunyai peran sebagai perambat elektromagnetik. Zat perantara inilah yang disebut dengan ether. Tetapi dikarenakan zat tersebut belum pernah diamati dalam suatu percobaan, maka dipostulatkan bahwa zat tersebut tidak memiliki massa dan tidak tampak, akan tetapi dapat mengisi seluruh ruangan dan dapat melambatkan gelombang elektromagnetik. Akan tetapi terdapat ketidakteramatan ether dan kegagalan kecepatan turun, dan silang yang hasilnya itu tidak sesuai dengan perkiraan begitu. Jadi dianggap gagal gitu ya si pendapatnya si Michelson-Marley itu. Kemudian setelah gagalnya persamaan transformasi kecepatan Galileo dalam kasus yang melibatkan cahaya dan kegagalan yang dialami oleh Michelson-Marley dapat memastikan kelajuan ether terhadap bumi yang tidak mungkin bisa diukur juga. Albert Einstein mengajukan sebuah teori yang benar-benar menghilangkan kesulitan-kesulitan yang belum bisa dipecahkan dengan waktu yang bersamaan, sehingga dapat mengubah anggapan terkait ruang dan waktu. Teori ini yang sering disebut dengan teori relativitas khusus, begitu ya. Jadi banyak sekali untuk mendapatkan sebuah teori itu pasti banyak sekali percobaan untuk membuktikan bahwa itu benar adanya atau tidak. Poin kedua, saya akan membahas tentang postulat Einstein. Permasalahan yang dimunculkan dari percobaan Michelson-Marley ternyata baru saja dapat terpecahkan dengan teori relativitas khusus yang membuat landasan bagi konsep-konsep baru terhadap ruang dan waktu. Albert Einstein pada tahun 1905 mengajukan dua teori sebagai landasan. Di antaranya yang pertama itu azas relativitas yang berbunyi hukum-hukum fisika tetap sama pernyataannya dalam semua sistem lembang. Terus yang kedua itu kelajuan cahaya selalu konstan yang berbunyi kelajuan cahaya di dalam ruang hampa udara memiliki nilai yang tepat, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon di dalam semua kerangka inersia tanpa memperhatikan kelajuan
pengamat maupun kelajuan sumber yang memancarkan cahaya. Ya, berdasarkan pernyataan teori di atas, itu postulat pertama pada dasarnya menegaskan bahwasannya tidak ada satupun percobaan yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kecepatan terhadap ruang mutlak. Tetapi yang dapat diukur hanyalah laju relatif dari dua sistem lenggang. Dengan demikian, pernyataan tentang keberadaan ruang mutlak tidak lagi bermanfaat. Kemungkinan terdapat pada satu hukum alam, akan tetapi tidak ada satu percobaan yang dapat menghubungkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan ruang mutlak sangatlah terabaikan dengan alasan bahwa ruang mutlak hanya menambah kerumitan dan tidak memiliki manfaat. Postulat kedua menjelaskan dan dengan tegas dan sederhana bahwasanya percobaan Michelson-Morley tampaknya dapat menunjukkan laju cahaya dengan arah lawan, lurus, dan silang memiliki nilai yang sama. Sedangkan postulat kedua semata-mata menjelaskan bahwasanya laju cahaya pun akan sama atau konstan bagi pengamat yang sedang berada dalam keadaan gerak relatif. Selama pengamat tersebut merupakan sistem inersial, sehingga terjadi keganjalan pada pernyataan Michelson-Morley. Keganjalan itu muncul hasilnya yang tidak sesuai dengan perkiraan. Postulat kedua juga menunjukkan bahwa bagaimana cara mengukur kecepatan cahaya yang tidak pernah berubah. Apapun patokan yang digunakan untuk mengukur kecepatan cahaya, dimanapun posisi mengukurnya, serta berapapun kecepatan yang akan diukur, maka kecepatan cahaya akan selalu konstan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu akibat postular action. Yang pertama adalah pemuluran waktu atau time dilatation. Suatu jam bergerak dengan kecepatan tertentu dan waktu akan memuai atau mulur, sehingga terjadi mulurnya waktu atau sering disebut dengan time dilatation. Misalnya, pemisalan ya ini. Ada seorang astronot yang membawa jam tangan pada saat perjalanan misi ke luar angkasa. Pesawat roket itu keluar angkasa dengan meluncur dengan cepat. Pemberangkatan itu sudah sesuai waktu yang ada di bumi. Akan tetapi pada saat meluncur, jam yang dikenakan astronot itu waktunya itu lebih lambat dibandingkan jam yang ada di bumi. Hal ini dikarenakan adanya mulurnya waktu pada pesawat yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Semakin besar kecepatan suatu benda atau partikel, maka waktu berjalan semakin lambat. Jadi kayak kebalikan ya gitu. Terus astronot juga mengalami hal yang sama, yaitu lambatnya waktu pada saat perjalanan keluar angkasa dibandingkan dengan waktu yang ada di bumi. Hal ini disebabkan segala sesuatu yang ada di dalam pesawat astronot yang bergerak lambat termasuk dengan proses metabolisme tubuh, getaran atom, dan sebagainya. Sehingga dapat dirumuskan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min U kuadrat per T kuadrat. Dengan delta T aksen itu selang waktu yang diamati pada kerangka jam, dan delta T sama dengan selang waktu yang diamati pada kerangka ber. Terus yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang juga berkaitan dengan perbedaan kecepatan. Ketika astronot itu dalam perjalanan ke luar angkasa, astronot tampak lebih kecil dan kurus dibandingkan dengan astronot yang ada di bumi, itu tampak lebih tinggi. Keadaan terbalik inilah astronot mengalami kontraksi panjang. Benda yang ada di dalam pesawat mengalami kontraksi panjang ketika benda berada dalam kecepatan yang mendekati cahaya. Jadi bendanya itu akan terlihat lebih pendek dibandingkan benda yang ada di bumi. Sehingga dapat dirumuskan itu L aksen sama dengan L akar 1 min U pangkat 2 per C. Dengan L aksen sama dengan selang waktu yang diamati dalam keadaan diam, sedangkan L sama dengan selang waktu pada kerangka bergerak. U itu kecepatan relatif. Terus yang kedua adalah efek Doppler.
pada efek Doppler itu membagi gelombang cahaya dalam fisika klasik. Itu kan F aksen sama dengan F V kurang lebih plus minus V0 per V plus minus V0 gitu. Dalam postulat pertama, Albert Einstein mengatakan bahwa tidak mungkin berlaku pada gelombang cahaya karena gelombang cahaya tidak memerlukan zat perantara dan tidak ada percobaan yang dapat mengungkap gerak mutlak, sehingga terjadilah rumus itu F aksen sama dengan F akar 1 min U pangkat 2 per C kuadrat per 1 min U per C. Dan F aksen sama dengan akar 1 plus U per C per 1 min U per C. Rumus itu merupakan rumus penggeseran Doppler yang taat azas dengan postular Albert Einstein. Rumus ini tidak membedakan antara gerak sumber dan pengamatan, hanya tergantung pada laju relatif U. Itu. Dan yang terakhir adalah penerapan relativitas khusus. Implementasi dari teori yang diciptakan Albert Einstein sangatlah berdampak besar bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa bukti benda yang ada di sekitar kita juga menerapkan teori relativitas khusus. Yang pertama itu adalah elektromagnet. Magnet merupakan efek relativitik. Cara kerja generator dalam menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativitas. Kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi oleh perubahan medan magnet yang memaksanya untuk bergerak dalam menghasilkan arus listrik. Tetapi apabila kawat dalam keadaan diam pada medan magnet, arus listrik masih timbul. Hal ini membuktikan bahwasannya tidak ada kerangka acuan yang mutlak. Yang kedua adalah GPS. GPS merupakan sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang dapat digunakan untuk memberikan berbagai informasi kepada manusia yang ada di permukaan bumi. Demikian manusia dapat memanfaatkan GPS sebagai alat memperoleh informasi dengan peranan teori relativitas dengan adanya efek dilatasi waktu akibat gerak relatif pada satelit. Yang ketiga itu adalah emas tidak mengalami korosi. Emas mengalami massa atom yang berat, jadi elektron yang ada di dalamnya bergerak dengan cepat dan cukup untuk meningkatkan relativitas massa dan panjangnya secara signifikan. Hasilnya, elektron tersebut memutari inti atom dengan jarak yang lebih pendek. Elektron yang berada di luar orbit inti atom ini akhirnya menyerap dan memantulkan warna yang memiliki panjang gelombang yang lebih dibandingkan warna biru. Sedangkan warna kuning, oranye, merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna biru. Relativitas yang ada di elektron emas juga memiliki alasan kenapa emas tidak dapat mengalami korosi atau perubahan seperti logam pada umumnya yang bisa karat gitu ya. Emas menjadi satu-satunya logam yang memiliki elektron yang berada di luar inti. Namun, elektron emas tidak mudah bereaksi seperti titanium, kalsium, dan lain sebagainya. Selain itu, elektron emas juga cukup berat dan dekat dengan inti atom. Artinya, elektron yang berada di inti atom tidak berada seperti elektron di jenis-jenis logam lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila tidak paham, saya juga mohon maaf ya, karena itu pemahaman saya. Dan kalau kurang jelas bisa menonton video-video penjelasan dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukira Tribidastuti. Saya dari kelas Fisika A dengan NIM 207190076. Di sini kita akan mempelajari teori relativitas khusus. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari sejarahnya terlebih dahulu.
Sejarah relativitas khusus yaitu ditemukan oleh Albert Einstein, lahir di kerajaan Jerman pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal di Amerika Serikat pada tanggal 18 April 1955 pada usia 76 tahun. Nah, Albert Einstein ini adalah salah satu ilmuwan terbesar pada zaman ke-20. Beliau mengemukakan tentang teori relativitas khusus. Teori ini pada awalnya terdapat pada sebuah makalah yang berjudul Zur Elektrodynamik Bewegter Körper yang diterima pada 30 Juni 1905 dan diterbitkan pada tanggal 26 September pada tahun itu juga. Nah, konsep ini mempersatukan persamaan Maxwell dengan hukum mekanika Newton dengan memperkenalkan perubahan pada hukum mekanika. Kemudian secara pengamatan efek, perubahan ini paling tampak pada kecepatan tertinggi atau kecepatan objek bergerak mendekati kecepatan cahaya. Makalah ini menghitung bahwa ketika diukur melalui pengamat yang bergerak, jam yang dibawa oleh benda bergerak akan mengalami dilatasi dan benda itu sendiri akan berkontraksi sesuai arah geraknya. Makalah ini juga menyatakan bahwa gagasan ether luminiferus, salah satu entitas teoritis fisika terkemuka pada saat itu, merupakan konsep yang tak lagi relevan. Karya Einstein pada tahun 1905 tentang relativitas ini banyak diperdebatkan oleh para ilmuwan-ilmuwan lainnya selama bertahun-tahun. Tapi secara perlahan akhirnya teori ini bisa diterima oleh para fisikawan terkemuka, yaitu oleh Max Planck. Einstein awalnya membingkai relativitas khusus dalam kajian kinematika atau ilmu tentang benda bergerak. Setelah itu, kita akan mengenal itulah sedikit sejarah tentang relativitas khusus. Relativitas khusus ini sebenarnya percobaan yang dilakukan oleh dari sejarahnya dari relativitas Newton, kemudian percobaan Michelson-Morley, kemudian sampai terciptalah relativitas khusus yang ditemukan oleh Albert Einstein ini yang tidak bisa dibantahkan teorinya oleh siapapun. Kemudian relativitas khusus. Teori relativitas khusus merupakan bagian dari teori relativitas yang ditemukan oleh Albert Einstein yang berhubungan mengenai objek yang bergerak terhadap kerangka inersia referensi. Nah, relativitas khusus ini merupakan suatu konsep fisika yang membahas bahwa sesuatu itu relatif terhadap sudut pandang yang mengamati. Pada teori relativitas khusus ini terdapat sebuah postulat Einstein di mana postulat Einstein itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama asas relativitas yang berisi hukum-hukum fisika tetap sama pernyataannya dalam semua kerangka acuan inersia. Kemudian postulat yang kedua yaitu berisi kelajuan cahaya selalu konstan. Kelajuan cahaya di dalam ruang hampa udara memiliki nilai C yang sama dalam rangka semua inersia. Nah, pada postulat pertama ini contohnya yaitu postulat pertama ini menegaskan bahwa tidak ada satupun percobaan yang dapat kita gunakan untuk mengukur kecepatan terhadap ruang mutlak. Yang dapat kita ukur hanyalah laju relatif dari dua sistem lembab.
Dengan demikian, pertanyaan tentang keberadaan ruang mutlak tidak lagi bermanfaat karena kita dapat mengabaikan keberadaan ruang mutlak dengan alasan bahwa ia hanya menambah kerumitan saja dan tidak ada manfaatnya. Postulat kedua yaitu tentang postulat kedua itu percobaan Michelson-Morley memang tampaknya menunjukkan bahwa laju cahaya dalam arah lawan turut dan silang adalah sama, dan postulat kedua semata-mata menegaskan fakta ini bahwa laju cahaya adalah sama bagi semua pengamat, meskipun mereka dalam keadaan gerak relatif. Contoh dari postulat kedua ini yaitu ketika ada dua buah kapal A dan B, kemudian kapal A diam di atas air sedangkan kapal B bergerak dengan kecepatan tetap V. Pada kawasan tersebut diliputi kabut sehingga kedua pengamat dalam masing-masing kapal tidak dapat mengetahui kapal yang mana yang bergerak. Pada saat kapal B berdampingan dengan A, api dinyalakan untuk sesaat. Cahaya api bergerak dengan kelajuan tetap dalam semua arah sesuai dengan postulat kedua relativitas khusus. Pengamat pada masing-masing kapal mendapatkan bola cahaya mengembang dengan dirinya sebagai pusat sesuai dengan prinsip relativitas. Walaupun salah seorang pengamat berubah kedudukannya terhadap tempat padamnya api tersebut, pengamat dalam kapal tidak dapat mendeteksi kapal mana yang mengalami perubahan tempat karena kabut menghilangkan kerangka acuan lain daripada kapal itu sendiri. Dan karena itu, kelajuan cahaya sama untuk dua pengamat itu. Maka keduanya melihat gejala yang sama, gejala pada gambar 1 atau merupakan gejala yang luar biasa. Gejala yang lain serupa dengan Nah, seperti itu contoh yang kedua tadi. Kemudian setelah ada postulat Einstein, ada akibat yang ditimbulkan oleh postulat Einstein, yaitu ada 6. Di sini yang pertama ada pemuluran waktu atau dilatasi waktu. Nah, contohnya yaitu ketika ada seorang astronot yang pergi ke luar angkasa dengan membawa jam yang telah disamakan di bumi. Jadi astronot itu sudah menyamakan jam yang dipakai ketika mau berangkat ke luar angkasa dengan orang yang berada di bumi. Nah, ketika orang di bumi itu mempunyai teropong yang sensitif yang bisa mendeteksi bagian dalam dari pesawat atau roket tersebut, pengamat itu melihat bahwa jam yang dipakai oleh astronot tadi bergerak lebih lambat dibandingkan dengan jam yang telah dipakai oleh pengamat yang berada di bumi. Nah, itu dia. Jadi ada perbedaannya. Kemudian yang kedua ada kontraksi panjang. Nah, kontraksi panjang ini yaitu penyusutan panjang suatu benda menurut pengamat yang bergerak. Kemudian massa relativistik, yaitu berdasarkan teori relativitas khusus, maka benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Kemudian momentum relativistik, yaitu setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti mempunyai sebuah momentum. Yang keempat yaitu energi relativistik. Pada teori relativitas khusus, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Kemudian yang terakhir ada kecepatan relatif. Nah, kecepatan relatif ini jika ada sebuah pesawat acuan O yang bergerak dengan kecepatan V terhadap bumi, acuan O dan pesawat melepaskan bom atau benda
dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan bom tidaklah sama menurut orang di bumi dengan orang yang di pesawat tadi. Kemudian yang terakhir ada penerapan relativitas khusus. Penerapan relativitas khusus ini yaitu ada elektromagnetik, kemudian GPS, selanjutnya ada merkuri, kemudian ada emas tak gampang berkarat. Nah, pertama yaitu elektromagnetik, yaitu kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet yang bisa menghasilkan arus listrik. Kemudian GPS, yaitu tentang agar navigasi GPS dalam mobil secara akurat, satelit menjadi pusat informasinya harus menggunakan relativitas. Selanjutnya yaitu merkuri. Pada merkuri, ikatan antar atomnya sangat lemah, sehingga zat tersebut gampang meleleh pada temperatur yang lebih rendah. Kita biasanya melihat sebagai cairan. Kemudian ada emas tak gampang berkarat, yaitu relativitas elektron pada emas adalah salah satu alasan mengapa logam itu tak berkarat dan tidak gampang bereaksi terhadap sesuatu, karena emas hanya memiliki satu elektron di kulit luarnya, tetapi tidak sereaktif kalsium dan litium. Sebaliknya, elektron pada emas lebih berat dari yang seharusnya dan lebih dekat dengan inti atomnya. Cukup sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati Sofia dengan NIM 207190079. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi teori relativitas khusus. Dalam teori relativitas khusus ada 4 subbab yang kita bahas. Yang pertama sejarah relativitas khusus, yang kedua postulat Einstein, yang ketiga akibat dari postulat Einstein, yang keempat penerapan relativitas khusus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan simak video selanjutnya sampai akhir. Baik, subbab pertama yaitu tentang sejarah relativitas khusus. Nah, jadi sebelum Einstein itu mencetuskan tentang teori relativitas khusus, maka ada seorang ilmuwan yang juga mengusulkan tentang teori relativitas. Dia adalah Galileo Galilei. Jadi Galileo Galilei ini juga mencetuskan tentang teori relativitas khusus yang disebut dengan teori relativitas Galileo. Nah, namun teori relativitas Galileo ini memiliki banyak sekali kekurangan. Salah satunya adalah dia hanya bisa diterapkan untuk hukum Newton saja, tapi tidak bisa diterapkan untuk hukum elektromagnetika Maxwell. Nah, hasil dari teori relativitas Galileo ini adalah adanya postulat ether atau keberadaan ether. Kemudian karena keberadaan ether ini membuat pada abad ke-19 itu terjadi perdebatan antara ilmuwan fisika dan matematika tentang keberadaan ether ini sendiri. Nah, apakah ether itu memang ada ataukah tidak? Kemudian ada seorang ilmuwan yaitu Michelson dan Morley. Mereka itu melakukan percobaan untuk mengetahui atau membuktikan apakah keberadaan ether itu memang ada atau tidak. Ternyata setelah dilakukan percobaan, ternyata ether itu tidak ada. Kemudian hasil yang kedua itu adalah laju cahaya itu sama besarnya untuk berbagai titik acuan. Jadi walaupun titik acuannya itu berbeda, tapi laju cahayanya itu akan tetap sama. Terus hasil yang ketiga itu adalah besar laju cahaya itu sama dengan gelombang elektromagnetik. Itu menunjukkan bahwasanya laju cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Itu adalah hasil dari percobaan Michelson dan Morley. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Morley tersebut memicu pemikiran Einstein tentang sifat relatif gerak benda. Nah, di mana gerak benda itu ditetapkan dan ditentukan berdasarkan acuan yang dipilih. Misalnya ada dua orang ini bernama Vina dan Eva. Mereka sama-sama naik sepeda dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Maka yang terjadi adalah keduanya akan saling diam satu sama lain. Itu menunjukkan tidak ada perubahan apapun. Hal ini bertentangan dengan hakikat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Jika hakikat gelombang itu sebagai gelombang elektromagnetik, maka cahaya itu bergerak karena perubahan medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian karena tidak ada perubahan tersebut, maka Albert Einstein
itu menetapkan acuan atau patokan yang disebut dengan kerangka acuan inersial. Nah, kerangka acuan inersial ini merupakan suatu kerangka acuan yang memiliki kecepatan yang tetap. Sedangkan inersial sendiri itu adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya dalam kondisi yang berubah-ubah. Jadi walaupun kondisinya itu berubah-ubah, maka keadaannya itu akan tetap. Nah, itu inersial. Jadi kerangka acuan inersial, teori-teori yang disebutkan atau yang dijelaskan dalam kerangka acuan inersial itu merupakan teori relativitas khusus. Kemudian subbab yang kedua yaitu postulat Einstein. Jadi ada dua postulat Einstein. Berdasarkan pada kerangka acuan inersial, Einstein itu memberikan dua postulat. Yang pertama, postulat pertama menyatakan hukum-hukum fisika itu mempunyai bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Berdasarkan postulat pertama ini dapat kita simpulkan bahwasanya perubahan medan listrik dan medan magnet gelombang elektromagnetik tetap terjadi walaupun pengamat itu dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan diam. Jadi walaupun dalam keadaan diam maupun bergerak, medan listrik dan medan magnet itu tetap. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kecepatan cahaya pada suatu medium atau ruang hampa itu mutlak, sedangkan besaran lainnya itu relatif terhadap benda-benda lainnya. Kemudian postulat yang kedua menyatakan bahwasanya cahaya kemudian sebab ketiga yaitu akibat postulat Einstein. Nah, postulat Einstein itu memiliki beberapa akibat. Di antara yang pertama yaitu terjadinya pemuaian waktu atau dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu sendiri itu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu itu tidak mutlak tetapi relatif. Nah, selang waktu yang diukur oleh orang yang bergerak dengan orang yang diam itu berbeda. Persamaan dilatasi bisa dilihat dari PPT bahwasanya T itu sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangi kecepatan V atau kecepatan acuan dibagi dengan kecepatan cahaya. Kemudian yang kedua yaitu konstansi panjang. Nah, panjang sendiri itu adalah jarak yang diukur dari dua titik. Jadi jika ada dua titik maka jaraknya itu adalah panjang. Jika pada dilatasi waktu, selang waktu yang diukur itu berbeda, sedangkan selang waktu sendiri itu adalah jarak dibagi kelajuan, maka dampak dari dilatasi waktu itu adalah akan ada pemendekan jarak atau pemendekan panjang dari benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak dengan benda yang diamati oleh pengamat yang diam. Nah, pemendekan panjang itu disebut dengan konstansi panjang. Persamaannya adalah bisa dilihat dari PPT. L sama dengan akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikali L0. Selanjutnya, akibat yang ketiga adalah massa relatif. Massa relatif itu massa suatu benda yang bergerak itu lebih besar daripada massa benda yang diam. Massa relatif sendiri itu persamaannya seperti yang di PPT, M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, M0 itu massa benda yang diam, sedangkan M itu massa benda yang bergerak. Kemudian momentum relatif yang keempat itu akibat postulat Einstein yang keempat, momentum relatif. Nah, setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika digunakan persamaan massa relatif pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru yang disebut dengan momentum relatif. Persamaannya bisa dilihat dari PPT yang mana P-nya itu momentum relatif. Kemudian akibat yang kelima adalah energi relatif. Nah, berdasarkan teori relativitas Einstein, energi merupakan hasil kali dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak. Nah, sehingga terjadi kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Persamaannya adalah jika untuk mencari energi yang diam atau N0 itu M0 dikali C kuadrat, sedangkan untuk mencari energi total maka rumusnya adalah M dikali C kuadrat. Kemudian subbab keempat, penerapan relativitas khusus. Nah, jadi penerapan relativitas khusus itu sebenarnya ada banyak. Di antaranya di sini saya hanya akan menyebutkan tiga, yaitu pertama,
GPS, yang kedua elektromagnetik, yang ketiga pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kenapa GPS atau Global Positioning System itu adalah salah satu penerapan relativitas khusus? Karena GPS itu merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang bisa digunakan untuk memberi informasi kepada manusia di permukaan bumi. Nah, karena pengamat bumi itu diam, sedangkan satelit itu dia bergerak, relatif bergerak terhadap manusia, maka relativitas khusus itu meramalkan bahwa pengamat di bumi akan melihat jam satelit itu bergerak lebih lambat. Nah, karena hal ini disebabkan karena adanya gravitasi, juga adanya dilatasi waktu. Nah, oleh sebab itulah, karena para ilmuwan itu mengetahui satelit itu mengalami dilatasi waktu, oleh sebab itu mereka itu membuat satelit itu bergerak lebih cepat agar tidak mengalami dilatasi waktu, agar jam di bumi itu, jam orang-orang di bumi itu tidak melihat jam satelit bergerak lebih lambat. Mungkin cukup sekian materi tentang relativitas khusus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.